Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Yoga Religia Eskom Mkom sebagai dosen pengampu mata kuliah Logika Informatika. Dan teman-teman semuanya yang saya banggakan, di video kali ini saya dan kelompok 3 dari kelas TI 19B2 akan mempresentasikan materi Logika Informatika, yaitu komposisi bentuk fungsi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Logika Informatika. Mungkin saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 3 dari kelas TI 19B2, Prodi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Yang pertama ada saya, Ahmad Fauzi, ada Mbak Ami Lamasari, ada Mas Masya Aditya Saputra, Muhasbi Hasbiah, Jihan Jainal Abidin, dan Zulham Ifrikar Jamaluddin. Langsung saja untuk Mbak Ami untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ami Lamsari dari kelas TI 19B2 dengan NIM 311910534. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komposisi bentuk fungsi. Definisi fungsi. Untuk setiap anggota himpunan A dikaitkan dengan satu dan hanya satu anggota himpunan B disebut suatu fungsi dari A ke B. Himpunan A disebut domain atau rumah dan himpunan B disebut kodomain dari fungsi. Fungsi biasa diberi nama seperti F, G, dan sebagainya. Himpunan semua peta disebut daerah nilai atau rank dari fungsi. Daerah nilai merupakan himpunan bagian dari kodomain. Fungsi seringkali disajikan dalam bentuk rumus atau persamaan matematika. Misalnya, F adalah fungsi titik 2R, di mana R adalah himpunan bilangan real yang memetakan setiap X elemen R ke kuadratnya. Di sini rumus matematikanya adalah Fx sama dengan X kuadrat, yang dapat ditulis pula sebagai X ke X kuadrat. Fungsi merupakan suatu relasi yang khusus. Fungsi dapat disajikan sebagai himpunan pasangan terurut X, Y, seperti halnya relasi. Yang perlu diperhatikan, setiap anggota domain satu dan hanya satu kali muncul sebagai komponen pertama pasangan. Nama lain dari fungsi adalah pemetaan atau transformasi. Jika kita menuliskan FA sama dengan B, jika elemen A di dalam A dihubungkan dengan elemen B di dalam B. Contohnya, yang pertama, himpunan 1, A, 2, B, 3, C, dan 4, D merupakan suatu fungsi karena himpunan anggota A hanya memiliki satu pasangan saja dengan himpunan anggota B. Contoh yang kedua, himpunan 1, A, 1, B, 2, A, 3, D, dan 4, A merupakan bukan fungsi karena elemen 1 memiliki lebih dari satu pasangan dengan anggota himpunan B. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya 1. Himpunan pasangan terurut. Fungsi adalah relasi, sedangkan relasi biasanya dinyatakan sebagai himpunan pasangan terurut. 2. Formula pengisian nilai atau assignment. Fungsi dispesifikasikan dalam bentuk rumus pengisian nilai assignment, misal fx sama dengan 2x ditambah 10, fx sama dengan 1 per x. 3. Kata-kata. Fungsi dapat dinyatakan secara eksplisit dalam rangkaian kata-kata. Misalnya, petik F adalah fungsi yang memetakan jumlah bit 1 di dalam suatu string biner. 4. Kode program atau source code. Fungsi dispesifikasikan dalam bentuk kode program komputer. Misalnya, dalam bahasa Pascal, bahasa C, dan sebagainya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mas Aditya Saputra dengan NIM 311919434. Oke, saya akan melanjutkan untuk slide kelima, yaitu jenis-jenis fungsi. One injective. Fungsi F dikatakan satu ke satu atau one to one atau injective jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Dengan kata lain, jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka F A tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika F A sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Contoh 1, relasi
F sama dengan 1W 2U 3V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W adalah fungsi 1 ke 1. Contoh 2, relasi F sama dengan 1U 2U 3V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W adalah bukan fungsi 1 ke 1 karena F1 sama dengan F2 sama dengan U. Selanjutnya onto surjektif. Fungsi F dikatakan dipetakan pada onto atau surjektif jika setiap elemen B merupakan bayangan dari satu atau lebih himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah fungsi F. Fungsi F disebut fungsi pada himpunan B. Semua elemen di B merupakan meta dari elemen-elemen A. Range A sama dengan B atau F A sama dengan B. Contoh 1, relasi F sama dengan 1U 2U 3V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W bukan fungsi pada karena W tidak termasuk jelajah dari F. Contoh 2, relasi F sama dengan 1W 2U 3V. Dari A sama dengan 1, 2, 3 ke B sama dengan U, V, W merupakan fungsi pada karena semua anggota B merupakan jelajah dari F. Lalu yang ketiga, korespondensi 1 ke 1 atau bijeksi/bijection. Fungsi F dikatakan berkorespondensi 1 ke 1 atau bijeksi jika ia fungsi 1 ke 1 dan juga fungsi pada. Contoh 1, relasi F sama dengan 1U 2W 3V. Dari A 1, 2, 3 ke B U, V, W adalah fungsi berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Contoh 2, fungsi Fx sama dengan x min 1 merupakan fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 karena F adalah fungsi 1 ke 1 maupun fungsi pada. Jika F adalah fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan atau inverse dari F. Fungsi yang berkoresponden 1 ke 1 sering dinamakan juga fungsi invertible, dapat dibalikan, karena kita dapat mendefinisikan fungsi balikannya. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Zainal Abidin dari kelompok 3 dengan NIM 311910408. Di sini saya akan mencoba melanjutkan presentasi dari teman saya. 4. Fungsi konstan. Suatu fungsi dari A besar ke dalam B besar disebut fungsi konstan jika elemen B kecil merupakan elemen B besar yang sama ditetapkan untuk setiap elemen dalam A besar. Dengan kata lain, F A kecil ke dalam B besar. Salah satu fungsi konstan jika daerah nilai dari fungsi F hanya terdiri dari satu elemen. Contoh, misalkan fungsi F didefinisikan oleh diagram. Ini F bukan fungsi konstan karena jangkauan dari F terdiri atas 1 dan 2. Ini bukan fungsi konstan karena F terdiri 1 dan 2. Contoh 2-nya, misalkan fungsi F didefinisikan oleh diagram juga. F adalah fungsi konstan karena 3 ditetapkan untuk setiap elemen A. Karena 3 ditetapkan untuk setiap elemen A. Ini elemen A besar, ini B besar. Elemen A besar ada A kecil, B kecil, C kecil, dan B besar elemennya ada 1, 2, dan 3. Selanjutnya komposisi fungsi. Yang disebut komposisi fungsi dari F dan G sama dengan, yaitu H sama dengan G dot F, G dot Fx sama dengan Ge Fx, yaitu dengan mengerjakan Fx terlebih dahulu. Keterangan image F merupakan domain bagi G. Misalkan R ke R, Fx sama dengan X pangkat 2, G R ke R juga Gx sama dengan yang bernilai X plus 3, di mana R bilangan real. Maka F.gx sama dengan Fgx. F
X plus 3 ini maka diganti oleh fungsi Gx ini yang bernilai X plus 3. Selanjutnya sama dengan X tambah 3 pangkat 2 didapat dari ini fungsi fx maksudnya. X plus 3 pangkat 2 nilainya adalah X pangkat 2 plus 6X plus 9. Selanjutnya G dot fx sama dengan G fx sama dengan G X pangkat 2. Ini nilai fx nya diganti menjadi X pangkat 2 sama dengan X pangkat 2 plus 3, karena X yang berada di dalam Gx ini sudah diganti dengan fx. Maka jika X sama dengan 2, maka f dot G sama dengan 2 sama dengan fg2 sama dengan 5. 5 nya dari mana? Karena f yang bernilai X pangkat 2 ini harusnya pangkat 2, mohon maaf, jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Selanjutnya G dot f 2, X nya diganti dengan 2 sama dengan G f2 sama dengan G 4. 4 nya dari mana? Ini X nya diganti 2 dengan 2 pangkat 2 pangkat 2 sama dengan 4 tambah 3 sama dengan 7. Ini hasilnya. Selanjutnya komposisi dari dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B dan F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan F dot G adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh F dot G X sama dengan Fgx dan G dot Fx sama dengan Gfx. Ini kayak kebalikannya, jika mencari ini maka Gfx, jika mencari F dot Gx maka Fgx. Ini rumusnya. Contoh, diberikan fungsi fx yang bernilai x-1 dan gx sama dengan x pangkat 2 plus 1. Tentukan fg, f dot g, dan g dot f. Caranya, ingat rumus yang tadi. Maaf, saya edit dulu sebentar. Ini kurang ke atas. Nah, juga nih, ingat tadi untuk mencari f dot gx rumusnya fgx. Tinggal kita masukkan f sama dengan gx, nilainya berapa ini? X pangkat 2 plus 1. Tinggal masukkan ke sini. Selanjutnya x pangkat 2 plus 1 dikurangi 1. Karena f di sini sudah diganti dengan nilai gx, maka hasilnya x pangkat 2. Untuk mencari g dot fx sama, kita tinggal masukkan nilai fx yang di sini ke sini. Jadi g dot g fx sama dengan g x min 1. Karena di sini juga x yang berada di dalam persamaan gx ini sudah diganti dengan fx, maka x min 1 pangkat 2 plus 1 didapat x pangkat 2 min 2x plus 2. Tuh. Selanjutnya contoh 2, diberikan maksudnya diketahui fx bernilai x pangkat 2 dan gx sama dengan x plus 3. Carilah f dot g jika x nya diganti dengan 2 dan g dot f jika x nya diganti dengan 2. Penyelesaian, jika untuk x sama dengan 2 maka f nya diganti dengan 2. Maksudnya x nya diganti dengan 2 sama dengan x nya kan ini x pangkat 2, jadi x pangkat 2 diganti dengan angka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Untuk x, maka untuk x sama dengan 2 maka gx nya diganti dengan 2, maka nilai x plus 3 diganti dengan angka 2 x nya menjadi 2 plus 3 sama dengan 5.
Untuk mencari f.gx sama dengan f.gx, yaitu tinggal masukkan seperti tadi caranya. F sama dengan gx nya tinggal masukkan nilainya berapa tadi, x plus 3 sama dengan x plus 3 pangkat 2, karena fungsi f ini sudah digantikan dengan gx, didapat x pangkat 2 plus 6x plus 9. Sama untuk mencari g.fx sama dengan rumusnya kan g fx sama dengan g x pangkat 2. fx ini kan nilainya x pangkat 2 nih, sama dengan x pangkat 2 plus 3. Nah, bila x sama dengan 2, yang dicarikan, yang ditanyakan ini f.g 2 dikali 2 f dan g.f kali 2. Maka f.g 2 sama dengan fg ini 2. Udah dicarikan tadi, hasilnya 5, yang g ini tinggal masukkan saja f sama dengan f 5 kali 2, 5 pangkat 2 maksudnya 25. Untuk g.f nya sama, untuk gf 2 tadi kan udah dicari juga, ini 4 hasilnya didapat. Untuk nilai fx nya jika diganti dengan angka 2 hasilnya 4, itu yang kita masukkan saja. G 4 tadi berapa ininya, persamaannya x plus 3, jadi 4 plus 3 sama dengan 7. Selanjutnya pengertian inverse. Misalkan f fungsi dari himpunan A ke B yang dinyatakan dengan diagram panah sebagai berikut, sehingga diperoleh himpunan pasangan berurutan. Nih, f himpunannya A dan B, dan jika A elemen A besar, A kecil elemen A besar, dan B elemen B besar. Kalau diadakan pengubahan domain menjadi kodomain dan kodomain menjadi domain, maka diagram panahnya menjadi terbalik. Ini kan dari kiri ke kanan, kalau dibalikan dari kanan ke kiri. Dan himpunan pasangan berurutannya menjadi himpunannya B dan A, bila mana B kecil elemen B besar dan A kecil elemen B besar, A besar. Relasi yang diperoleh dengan cara di atas disebut inverse fungsi yang dilambangkan dengan f-1. Ini berarti namanya ini f inverse fungsi f. Oke, terima kasih. Oke, kesimpulan materi kali ini adalah fungsi adalah istilah matematika merupakan pemetaan setiap anggota sebuah himpunan dinamakan sebagai domain atau variabel bebas kepada anggota himpunan yang lain dinamakan sebagai kodomain atau variabel terkait. Fungsi dapat dispesifikasikan dalam berbagai bentuk, diantaranya himpunan pasang terurut, formula pengisian nilai, kata-kata, dan kode program. Ada beberapa jenis fungsi, yaitu one to one atau injektif, yang kedua onto atau surjektif, ketiga korespondensi atau satu ke satu, biasa disebut bijeksi, yang keempat ada fungsi konstan. Sekian video kali ini, semoga materinya bermanfaat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.